Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Saya Muhammad Faranabit dari Ilmu Perpustakaan 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini akan menjelaskan tentang korupsi. Langsung aja kita ke pembahasannya. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau menyembunyikan keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, pengaruh penjualan, penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Selanjutnya ada beberapa bentuk dari korupsi, yaitu terkait keuangan negara atau perekonomian negara, penyalahgunaan resmi atau sumber daya demi memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara ilegal. Selanjutnya ada suap menyuap, yaitu memberikan atau menerima uang atau benda lain untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan resmi. Selanjutnya ada penggelapan dalam jabatan, yaitu menggelapkan atau menghilangkan uang negara atau sumber daya lain untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada pemerasan, yaitu menggunakan kekuasaan untuk meminta atau mengambil uang atau benda lain secara tidak sah. Selanjutnya ada pembuatan curang, yaitu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selanjutnya ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan pengadaan atau kontrak untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada gratifikasi, yaitu menerima uang atau benda lain secara imbalan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi. Selanjutnya ada dampak negatif dari korupsi, yaitu dampak negatif yang luas dan berbahaya terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik, demokrasi, penegakan hukum, pertahanan, dan keamanan, serta lingkungan hidup. Dan juga dampak korupsi ini sangat luas dan berbahaya sehingga perlu diatasi dengan tindakan yang intensif dan berkesinambungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dan selanjutnya ada solusi untuk mengatasi korupsi adalah pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi dengan cara memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi yang efektif. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diaktifkan dalam pemberantasan korupsi dengan cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gerakan anti korupsi. Selanjutnya ada pendidikan dan kampanye. Pendidikan dan kampanye anti korupsi harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada perbaikan sistem keuangan. Sistem keuangan harus diperbaiki dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi. Selanjutnya ada perbaikan birokrasi. Birokrasi harus diperbaiki dengan cara meningkatkan profesionalisme dan integratis ASN, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi. Selanjutnya ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional harus dilakukan untuk meningkatkan dan pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi, serta memperkuat peraturanasi yang harmonis. Selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi dengan cara memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi yang efektif. Ada solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia, meliputi strategi preventif, detektif, dan represif. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Strategi preventif: pembentukan lembaga anti korupsi seperti ombudsman untuk mendidik masyarakat dan menyadarkan mereka akan hak mereka atas perlakuan yang baik, jujur, dan efektif dari pegawai pemerintah. Peningkatan efisiensi sistem peradilan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Pembentukan sistem akuntabilitas yang benar dan pengawasan yang kuat. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu dan pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Selanjutnya ada strategi detektif, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional.
Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.